dan terlibat dan aktif selama pengurusan ini mulai dari tahun 99 sampai tahun 2001. Nah, dalam hal ini saya perlu menjelaskan sekali lagi terkait sejauh mana kronologis perjalanan hukum Tanah Sriwidari ini, agar masyarakat umum itu dapat memperoleh pemahaman yang utuh, ya, bahwa gugatan kepemilikan Tanah Sriwidari itu sebetulnya sudah selesai. Mulai dari tahun 70 itu gugatan perdata kepemilikan tanah dan bangunan, inkrah tahun 1983, berakhir dengan diakuinya kepemilikan tanah itu dan Pemkot bersedia membayar ganti rugi sewa terhadap ahli waris, dan itu sudah dilaksanakan. Artinya apa? Dengan dibayarnya uang sewa itu, Pemkot mengakui bahwa dia hanya punya hak menyewa. Jadi kalau dihitung sampai sekarang Pemkot itu nyewa, mulai dari tahun 83 sampai tahun 2021. Nah, kemudian gugatan periode kedua itu gugatan administrasi negara. Pemkot yang sudah mengantongi hak pakai 11 dan 15 itu saya gugat di pengadilan TUN dan berakhir juga sampai ke PK, bahwa pengadilan sudah memerintahkan agar dua sertifikat hak pakai 11 dan 15 itu dibatalkan dan dicabut kepemilikannya. Dan itu juga sudah ditindaklanjuti melalui surat keputusan BPN Kanwil tahun 2011. Nah, sejak saat itu tanda kepemilikan, tanda bukti hak atas nama Pemkot, dan itu hanya hak memakai, Pak, bukan hak milik. Itu sudah dicabut, dibatalkan, dimatikan dari buku tanahnya, dan dianggap sertifikat itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, kemudian banyak pertanyaan dari masyarakat, nah, kenapa pada waktu itu lahan tidak serta-merta diserahkan? Nah, karena putusan perdata tahun 83 itu sifatnya itu tidak eksekutorial. Jadi makanya tahun 2011 setelah hak pakai 11-15 dibatalkan, kami menggugat pengosongan. Nah, kepemilikan sudah diakui, tanda bukti hak pakai sudah dibatalkan. Nah, kita mengajukan gugatan periode ketiga itu adalah pengosongan dan perbuatan melawan hukum terhadap Pemkot dalam hal penguasaan Tanah Sriwidari. Dan alhamdulillah gugatan dikabulkan sampai PK, Pak. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, PK. Ya, kasasi, PK itu semua ditolak oleh pengadilan. Nah, bahkan setelah putusan inkrah itu Pemkot sudah 13 kali dianmani, ditegur oleh pengadilan agar melaksanakan putusan itu dengan sukarela. Nah, tapi Pemkot tetap merusak membangun. Makanya kita mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar tanah itu diletakkan sita eksekusi. Dan itu sudah dilakukan. Ada berita acara sita eksekusi. Nah, artinya apa? Dengan ditolaknya PK, ya, dari Pemkot itu oleh Mahkamah Agung, maka kasus hukum Sriwidari terutama kepemilikan tanah itu sudah selesai. Karena hukum harus ada kepastian. Setiap perkara di pengadilan itu harus ada akhirnya, karena itu berkaitan dengan asas kepastian hukum. Artinya seluruh upaya hukum terhadap Pemkot, dari Pemkot untuk mengajukan perlawanan lagi itu sudah tertutup. PK perdata tidak boleh 2 kali.
Pemkot misalnya mau mengajukan gugatan baru dengan objek dan subjek sengketa sama, itu nebis ini tidak bisa. Nah, makanya yang terakhir Pemkot mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi. Itu pun sudah ditolak oleh pengadilan. Dan itu sudah ke-15 kali perlawanan Pemkot, tidak ada satupun yang memenangkan. Semua dimenangkan oleh ahli waris. Nah, jadi gugatan perlawanan eksekusi atau derden perset itu sebetulnya tidak akan mempengaruhi status kepemilikan tanah yang sudah diputus oleh pengadilan negeri melalui putusan Mahkamah Agung. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, tanah itu harus segera diserahkan kepada ahli waris. Nah, kita semua harus menghargai hukum, kita harus taat hukum. Nah, di sini sebetulnya yang ingin saya tekankan itu supaya jangan sampai nanti opini masyarakat, loh ini kok sengketa tidak pernah ada habisnya. Bukan, sebetulnya sudah selesai, Pak. Sekali lagi saya jelaskan bahwa derden perset itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gugatan kepemilikan. Gugatan kepemilikan tanah Sriwidari seluas 99.889 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sriwidari dengan batasan-batasan sebelah timur, barat, utara, selatan sesuai dengan fakta-fakta otentik, itu sudah jelas tidak bisa dibantah lagi. Nah, perlawanan ini sebetulnya hanya terkait dengan perset saja. Nah, perset itu artinya adalah pihak ketiga. Nah, Pemkot dalam hal ini itu adalah para pihak, bukan pihak ketiga. Jadi kalaupun dia itu mau banding, mau kasasi, tidak ada pengaruhnya, tidak akan menghentikan terhadap pelaksanaan eksekusi. Nah, ini mungkin penjelasan ini yang sangat penting bagi masyarakat, baik masyarakat ahli waris yang tersebar di seluruh Indonesia maupun masyarakat pada umumnya. Jadi jangan sampai ada loh tanah ini milik rakyat. Nggak ada, Pak, dalam sejarah. Di hukum, di undang-undang pertanahan itu nggak ada, Pak. Tanda bukti hak tanah itu ya satu, hak milik, HGB, HGU, hak pakai, dan seterusnya. Nah, ahli waris ini juga bagian dari rakyat Solo. Kalau dikumpulkan itu sudah di atas 2000, Pak. Itu juga bagian dari masyarakat Surakarta yang jelas-jelas punya legalitas. Jadi dengan adanya putusan inkrah itu artinya negara sudah ikut hadir memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Sriwidari ini, bahwa itu adalah milik ahli waris. Nah, ini yang kami tekankan agar masyarakat Kota Surakarta pada umumnya dan ahli waris pada khususnya jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang keliru, pembelokan-pembelokan itu jangan. Jadi saat ini kami itu sedang fokus kepada hukum dan kepemilikan. Jadi solusi satu-satunya itu ya sudah serahkan hajat tanah itu kepada ahli waris. Nah, soal nanti ada lahan-lahan yang mau dibicarakan segala macam itu nanti, Pak. Ya, bayangkan sekarang ahli waris saja yang secara de jure kepemilikan kan sudah diakui. Loh, buktinya mana? Loh, ini amar putusan ada, Pak. Nah, sekarang hanya tinggal de facto saja tanah itu diserahkan kepada ahli waris. Setelah itu diserahkan, berarti itu sudah punya ahli waris dan ahli waris sudah memiliki kewenangan, Pak. Kalau sekarang itu kami belum mempunyai kewenangan untuk melepaskan hak, menghibahkan dan lain sebagainya. Itu kita belum diberi kewenangan. Nah, apalagi Pemkot. Kami yang sudah menang saja saat ini harus menunggu tanah itu nanti diserahkan oleh pengadilan. Negara melalui pengadilan, bukan Pemkot, Pak, yang menyerahkan. Nah, nanti disusul dengan diterbitkannya berita acara eksekusi. Jadi saya tidak mau berandai-andai. Itu untuk apa, itu nanti malah bisa memancing polemik baru, Pak.
Jadi kita berbicara, bertindak itu step by step aja dulu. Saya nggak mau keliru. Nah, kalau itu peruntukannya untuk masyarakat memang benar Pak. Tapi kalau orang mengatakan Sriwidaya itu milik rakyat, hati-hati Pak. Itu nanti Loji Gandrung juga bisa Pak digugat oleh rakyat. Bukan hanya Loji Gandrung saja Pak. Alun-alun itu milik rakyat semuanya. Jadi karu-karuan gitu. Ahli waris itu juga bagian dari warga masyarakat Solo Pak. Kalau ahli waris sekarang itu ada 750 orang. Kalau satu orang punya istri satu, punya anak 3, punya cucu 2, itu sudah berapa di jumlah? Itu juga bagian dari warga masyarakat Solo. Dan sudah mendapatkan legalitas, Pak. Saya punya bukti akte jual beli kok sepeda itu. Dan yang kedua, saya sudah dapat legalitas dari negara melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu sudah tidak bisa dibantah, Pak. Artinya sekarang kita fokus saja. Hukum sudah selesai. Deadline proses sudah ditolak dan itu tidak ada imbasnya. Tetap tidak akan bisa menghalangi terhadap pelaksanaan eksekusi. Itu kalau dari prosedur hukum, Pak. Ya. Dan sekali lagi ahli waris juga tidak ada sedikit pun niat untuk mempidanakan orang. Ya, karena apa? Kasus hukum sengketa tanah Sriwidaya itu murni perdata. Jadi persoalan hukum ya harus diselesaikan secara hukum. Nah, penyelesaian macam-macam. Ya kami sebetulnya juga menghendaki ya penyelesaian bermartabat, Mas. Nah, monggo sekarang tinggal bagaimana Pemkot menyikapi masalah ini. Gitu. Nah, saya berharap supaya pemerintah mempunyai kemauan politik untuk segera, ya terutama saya berharap kepada wali kota yang baru, yang dalam hal ini sebetulnya tidak ada kaitannya. Tapi tetap saja termohon eksekusi itu pemerintah kota, segiu wali kota. Gitu loh. Nah, yang menggugat gugatan perlawanan hukum atau deadline perset ini adalah wali kota yang lama. Enggak ada kaitannya dengan wali kota baru. Nah, kalau ahli waris ditanya penyelesaian yang bagaimana, ya penyelesaian yang monggo lah kita kan dasarnya kan hukum, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkuasa hukum.